DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Provinsi Bali terus menguatkan sinergi dan kolaborasi dalam penguatan pemberdayaan UMKM dan mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Yang terbaru, HIPI Bali menjalin sinergi dan kolaborasi melalui MOU dengan Venteni dalam acara di Trans Studio Mall Denpasar pada Sabtu 20 Juli 2024. Acara dilanjutkan dengan talkshow tentang HIPI Bali, wujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau melalui tanam padi sehat pribumi 500 hektar yang menghadirkan pembicara Ketua DPD HIPI Bali Dr. Gongtini Gorde. Agenda acara diinisiasi dari usaha I.O. Ketua DPC HIPI Denpasar Naralia. Kegiatan ini merupakan cikal bakal HIPI Bali untuk bagaimana membawa Bali sebagai pusat ekonomi hijau yang dalam hal ini untuk mencegah stunting dari penanaman padi sehat. Apalagi beras merupakan kebutuhan pokok dan inilah yang harus dikerjakan bersama-sama atau dikolaborasikan dengan program-program pemerintah. Selain Gongtini Gorde juga turut menjadi pembicara dalam talkshow ini yakni Chief Operating Officer Venteni Damaraditya, Lisa Ratna, Owner Lurik Rahmat, dan Owner MS Glow Maharani Kemala. Gongtini Gorde mengatakan kita tidak boleh menutup mata bahwa bagaimana seorang pengusaha itu bukan mengeksploitasi apa yang menjadi bentuk usahanya. Jadi konsep dalam berpikir untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bukan lagi menjadi tujuan utama di dalam kepengurusan HIPI Bali saat ini. Menurut Gongtini Gorde, ini sangat sejalan dengan apa yang menjadi wacana dari pemerintah untuk mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045. Artinya, bagaimana bisa melahirkan generasi emas? Tidak ada lagi generasi yang menghadapi stunting di masa yang akan datang. Inilah yang menjadi cikal bakal dari HIPI untuk bagaimana membawa Bali menjadi pusat ekonomi hijau, minimal pengusahanya itu cinta lingkungan. Jadi tidak ada lagi istilahnya entrepreneur sejati, tetapi sosiopreneur. Dalam artian tidak mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi harus seimbang dengan kegiatan sosial yang terkait dengan lingkungan. Dan ini sangat sejalan dengan apa yang menjadi wacana dari pemerintah. Tujuannya adalah di 2045 malah. Bukan urusan waste management harus zero dan sebagainya, tetapi bagaimana kita bisa melahirkan generasi emas. Yang salah satunya adalah tubuh sehat gitu ya. Jadi umum sekarang ngomongin tentang stunting. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal dari HIPI ini berkumpul. Bagaimana kita bisa membawa Bali ini menjadi ekonomi hijau. Minimal pengusahanya itu cinta lingkungan, cinta tentang sosial. Jadi boleh dikatakan adalah bukan entrepreneur sejati tetapi sosiopreneur. Ya, jadi tidak mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi sangat balance dengan kegiatan sosial yang terkait lingkungan. Gongtini Gorde juga menekankan pentingnya membuat ekosistem yang benar-benar ada mata rantainya. Jadi di sini pentingnya membuat pasar bagi para pengusaha, karena menurut Gongtini Gorde ketika sudah berbuat, namun pasarnya tidak ada, itu sama dengan omong kosong. Gongtini Gorde kemudian menyoroti pentingnya edukasi dan literasi bagi para pengusaha terkait konsep sosiopreneur, karena jika ini tidak dilakukan, maka konsep ekonomi hijau hanya sekedar wacana belaka. Karena kami sudah berbuat, tetapi ketika pasar tidak ada, itu juga omong kosong kalau kita buat ekosistem yang tidak betul-betul ada mata rantainya. Karena kalau pengusaha itu tidak diliterasi, diedukasi terkait bagaimana konsep untuk socialpreneur, itu pasti tidak akan bisa kita menghasilkan ekonomi hijau. Jadi konsep kami, konsep ekonomi hijau itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mensejahterakan dan memberikan suatu penguatan sosial tanpa mengeksploitasi lingkungan di mana kita mencari cuan. Pembicara kedua, Maharani Kemala yang merupakan owner MS Glow mengatakan, dalam mendukung konsep ekonomi hijau, kedepannya pihaknya berupaya untuk memberikan value atau manfaat bagi banyak orang. Oleh karena itu, MS Glow berencana untuk mendaur ulang limbah kosmetik dengan harapan bisa mengurangi limbah kosmetik yang tentunya membahayakan lingkungan. Di sela-sela acara talkshow, Maharani Kemala disematkan PIN Dewan Kehormatan HIPI Bali oleh Ketua DPD HIPI Bali, Gongtini Gorde. Ini artinya pengusaha sukses ini telah resmi menjadi Dewan Kehormatan HIPI Bali. Langsung pengukuhan nih Bu Maharani ya, langsung
resmi menjadi member dari HIPI Bali. Tepuk tangannya dulu dong. Semoga dengan hadirnya Ibu Maharani bisa memberikan inspirasi juga ya. Nanti HIPI-nya kan udah ada di jantung nih, HIPI di dadaku nih. Ya, getaran hatinya, getaran apapun harus ke HIPI. Setelah resmi menjadi Dewan Kehormatan HIPI Bali, Maharani Kemala memberikan pandangannya. Menurutnya HIPI Bali merupakan organisasi yang sangat bagus karena mengusung konsep ekonomi hijau. Maharani pun berharap semua anggota HIPI bisa sukses ke depannya, makin solid dalam berorganisasi serta semakin banyak membantu UMKM-UMKM khususnya di Bali. Halo, saya Maharani Kemala. Hari ini saya ada di kegiatan yang diundang dari HIPI Bali. Jadi HIPI Bali ini sangat bagus banget organisasinya karena mengangkat konsep ekonomi hijau. Jadi sukses buat teman-teman HIPI semuanya, makin erat satu sama lain, makin solid juga, dan makin banyak membantu para UMKM di Indonesia. Jadi selamat buat HIPI Bali. Pembicara ketiga, Dama Raditya selaku Chief Operating Officer Fentany dalam materinya mengatakan Fentany hadir untuk mendukung perkembangan UMKM. Namun dia menyadari bahwa ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha, khususnya dari segi aspek finansial yang menurutnya sangat krusial untuk membangun sebuah bisnis. Untuk itu, Fentany bertekad untuk mendukung UMKM tidak hanya dari sisi finansialnya saja, tetapi juga memberikan literasi dan edukasi. Dengan demikian, para pelaku UMKM mengetahui bagaimana cara mengelola dan memaksimalkan modalnya. Makanya Fentany hadir supaya kita bisa mendukung UMKM, tidak cuma dari sisi finansialnya doang, tapi kita juga memberikan literasi, kita memberikan edukasi, kita menyiapkan infrastrukturnya, sistemnya, sehingga teman-teman UMKM tidak cuma bisa mendapatkan finansial saja, tapi bisa benar-benar tahu bagaimana cara mengelola dan memaksimalkan unsur finansial yang nanti akan diberikan oleh Fentany. Pembicara keempat, Lisa Ratna selaku owner Lurik Rahmat. Dalam paparannya mengatakan, Lurik Rahmat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kain tenun tradisional. Perusahaan ini juga telah mendukung konsep ekonomi hijau dengan memberdayakan tenaga kerja lokal, terutama kaum ibu-ibu yang sudah berusia sepuh namun masih produktif. Artinya, walaupun sudah berusia senja, namun mereka bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Tidak sampai di sana, Lurik Rahmat juga memanfaatkan limbah benang sisa dari kain tenun untuk diolah kembali menjadi produk baru, yang tentunya memiliki nilai ekonomi. Lurik Rahmat ini selain bergerak di bidang kain tenun tradisional, kami mengolah limbahnya. Jadi bukan hanya kain lurik, ini kain lurik. Lurik itu seperti ini, lorek-lorek, nggak bergaris-garis. Tapi kami juga mengolah dari sisa kain lurik ini, sisa dari benangnya. Kami olah limbahnya benang itu, sisa limbah kami olah menjadi karpet seperti ini. Karpet ini biasanya kami ekspor ke Amsterdam, Nederland. Ada juga terkait dengan fashion, ada beauty dan juga ya, boleh silakan. Para mahasiswa dan peserta umum memberikan tanggapan mereka terkait acara talkshow bertema Fashion, Beauty, and Entrepreneur. Mahasiswa Undiknas Raka Saputra dan Gita Wahyuni mengaku sangat senang bisa menghadiri acara talkshow kali ini karena memberikan insight-insight positif tentang konsep ekonomi hijau. Nah, dalam ekonomi hijau ini menerapkan proses produksi tanpa bahan kimia sehingga hasil produksinya akan lebih sehat dibandingkan yang belum menerapkan ekonomi hijau. Penerapan ekonomi hijau juga menyusun terjun langsung ke lapangan menuju rumah-rumah warga lokal untuk mendapatkan bahan-bahan produksinya. Nah, produksi dari penerapan ekonomi hijau ini juga mengurangi dampak limbah yang dihasilkan nantinya dalam proses produksi. Nah, menurut Gita nih gimana sih tadi dari penjelasan materinya? Kalau dari saya sendiri, talk show hari ini itu luar biasa banget, apalagi dibawain sama keempat narasumber yang luar biasa tadi, yang mengusung tema tentang fashion, beauty, dan entrepreneur. Itu saya jadi belajar tentang entrepreneur dan fashion beauty, yang dimana itu juga berhubungan sama ekonomi hijau, dimana ekonomi hijau ini mengurangi dampak negatif dari lingkungan itu sendiri. Tanggapan serupa juga disampaikan peserta umum lainnya, Natalia dan Mia dari Wanita Katolik Indonesia WKRI,
cabang Roh Kudus Katedral Denpasar. Mereka berharap agar acara-acara seperti ini bisa terus digelar karena benar-benar memberikan pengetahuan positif khususnya bagi para pengusaha. Hari ini kami bahagia banget mendapat masukan, mendapat pencerahan juga untuk Ibu Tini Gorde. Terima kasih. Kami dapat pencerahan dengan adanya beberapa produk-produk dari UMKM yang ada, yang lokal-lokal itu kayaknya sekarang lebih bagus, banyak brand-brand yang bagus. Kegiatan tadi sangat-sangat bagus buat kita yang hadir, cuma sayangnya waktunya agak sedikit kurang, sangat saling bertanya ya. Jadi waktu-waktu kita untuk bertanyanya agak kurang. Semoga kegiatan ini bisa ada lagi dan bisa mengundang lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha kecil. Seusai talkshow, acara dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara HIPI Bali dengan Fentany. Terkait MOU ini, Damar Raditya selaku Chief Operating Officer Fentany menjelaskan, mengingat Fentany ini fokusnya adalah untuk memberikan empowerment kepada UMKM dan secara kebetulan HIPI merupakan salah satu organisasi yang berkomitmen untuk memajukan UMKM, maka pihaknya melihat adanya sinergi yang dilakukan antara Fentany dan HIPI Bali. Tujuannya jelas agar kedua belah pihak bisa bersama-sama membangun UMKM yang lebih baik sehingga perekonomian Indonesia khususnya di Bali menjadi lebih baik. Secara konsep melalui MOU ini pihaknya ingin mengembangkan potensi yang ada di HIPI Bali. Diharapkan dengan MOU ini baik Fentany maupun HIPI Bali bisa mendukung pertumbuhan perekonomian di Bali sehingga semua konsep khususnya konsep ekonomi hijau yang diusung oleh HIPI bisa berjalan dengan sukses sehingga target Indonesia Emas di tahun 2045 bisa tercapai. Jadi karena Fentany kita fokusnya untuk memberikan empowerment kepada UMKM dan secara kebetulan juga HIPI adalah salah satu asosiasi yang juga mau memajukan UMKM, maka kami melihat adanya sinergi yang dapat kami lakukan antara Fentany bersama dengan HIPI supaya bersama-sama kita bisa membangun UMKM yang lebih baik sehingga perekonomian Indonesia pun juga akan lebih baik. Jadi kami berharap dengan adanya MOU antara HIPI dengan Fentany, kami boleh mendukung pertumbuhan perekonomian dan juga pertumbuhan UMKM yang ada di Bali sehingga semua konsep, terutama konsep green economy yang sedang diusung oleh HIPI bisa berjalan dengan sukses juga sehingga kita bisa sukses untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Sementara itu, Ketua DPD HIPI Bali, Dr. Gongtini Gorde mengatakan pihaknya sangat menyambut baik MOU tersebut karena dari pihak Fentany menawarkan kerjasama dengan HIPI Bali untuk mengajak seluruh DPC dalam rangka untuk membangun konsep ekonomi hijau. Jadi, ekosistem yang ingin dibangun adalah bagaimana merencanakan produk unggulan dan untuk meningkatkan produktivitas, maka dibutuhkan pendanaan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Fentany siap melakukan kerjasama dari hulu ke hilir. Jadi, setelah diberi pendanaan, pasar pun diharapkan bisa diciptakan oleh Fentany itu sendiri, sehingga apa yang menjadi harapan untuk menaik kelaskan UMKM bisa terwujud dari sinergi dan kerjasama ini. Diharapkan MOU ini tidak hanya sekedar tanda tangan, tetapi dalam implementasinya disesuaikan dengan keunggulan dari kabupaten kota sebali. Jadi ekosistem yang ingin dibangun adalah bagaimana kita merencanakan sebuah produk unggulan, yaitu mengimplementasikan dan mau mengimplementasikan untuk meningkatkan produktivitas kita perlu pendanaan. Dan Fentany ini siap untuk melakukan kerjasama dari hulu ke hilir. Jadi setelah diberikan pendanaan, pasar pun kami harapkan juga diciptakan oleh Fentany itu sendiri. Sehingga apa yang menjadi harapan untuk menaik kelaskan UMKM itu terjadi dari hubungan kerjasama HIPI Bali dengan Fentany itu sendiri.
Ketua DPC HIPI Bangli, Idewo Ayu Supartini turut menyambut positif MOU antara HIPI Bali dengan Venteni. Dia mengatakan DPC HIPI Bangli sangat mendukung sinergi antara HIPI Bali dengan Venteni. Diharapkan MOU ini bukan hanya sekedar tanda tangan, tetapi benar-benar membawa keberkahan bagi anggota-anggota HIPI yang nantinya akan terlibat di dalam MOU tersebut. Selain itu juga UMKM binaan HIPI Bali, khususnya HIPI Bangli akan menikmati hasil dari MOU tersebut dan konsep ekonomi hijau benar-benar realisasi. Kami mengharapkan bahwa MOU ini bukan sekedar hanya tanda tangan seperti yang disampaikan Ketum tadi, tapi benar-benar membawa keberkahan bagi anggota-anggota HIPI yang akan terlibat nanti di MOU tersebut. Dan selanjutnya UMKM binaan kami di HIPI Bangli dan tentunya Bali juga akan menikmati hasil dari MOU ini. Alfred Agustinus selaku Ketua DPC HIPI Buleleng mengatakan program yang baik tidak bisa dikerjakan sendiri dan harus berkolaborasi. HIPI memang menelurkan konsep ekonomi hijau, namun secara implementasi harus dikerjakan secara bersama-sama. Dan MOU antara HIPI Bali dan Venteni ini menjadi momentum dan simbol untuk semua bahwa Bali memerlukan konsep ekonomi hijau. Ini momentum yang saya kira ini kita perlukan supaya bukan saja HIPI tetapi masyarakat, pemerintah dan swasta mesti mendukung. Karena kalau kita bicara tentang pertanian di Bali, ya di Bali itu ada sekitar hampir 100.000 hektar sawah yang tanda kutip kalau nggak dijaga itu bisa hilang. Nah hari ini kami MOU dengan target sekitar 500 hektar itu baru 1%-nya di masing-masing kabupaten. Jadi sangat kecil tapi untuk membawa hasil yang besar. Kalau pinjam bahasa teman saya, kerja lokal tapi hasilnya global. Ya ini. Pengusaha atau yang ingin menjadi pengusaha, mari bergabung dengan HIPI Bali. Para anggota HIPI Bali yang telah menjalankan usahanya dengan konsep ekonomi hijau, sharing terkait usaha yang telah mereka kelola selama ini. Nilo Putu Gunatri, Ketua Bidang Pertanian, Kelautan, Koperasi, UKM, DPD HIPI Bali mengatakan, HIPI Bali memiliki program unggulan yaitu mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Gunatri yang juga pelaku UMKM dari UD Walguns mengaku sudah mendukung program ekonomi hijau melalui pertanian organik dengan menghasilkan produk beras sehat. Dalam implementasinya untuk mendukung konsep ekonomi hijau, UD Walguns mendampingi dan membina para petani dengan bekerja sama dengan kepala desa dan subak untuk go organik. Dan kami juga sudah mendukung program ini melalui pertanian organik, di mana target kami adalah Bali, Kabupaten Kota se-Bali itu 500 hektar target kami untuk go organik. Kami dari UD Walguns itu mendampingi dan membina para petani dengan bekerja sama dengan kepala desa dan subak untuk go organik. Jadi kami dasarnya dengan pupuk Pornas, pupuk organik nasional, sehingga hasil panennya sama atau lebih meningkat dari panenan dengan menggunakan pupuk kimia. Selanjutnya, anggota HIPI Bali lainnya, Putu Yoga Audi Arta lewat usahanya UD Kurnia Arta mengatakan, pihaknya telah menjalankan konsep ekonomi hijau dengan produknya berupa kopi dan teh herbal. Menurutnya, dengan menerapkan konsep ekonomi hijau, para pengusaha selain berbisnis juga bisa menjaga lingkungan yang berkesinambungan. Menerapkan ekonomi hijau di Bali, khususnya di Bali, yaitu di mana kita akan menjaga lingkungan yang berkesinambungan, di mana kita juga pasti akan melihat keberlanjutan yang akan datang dan juga kita akan melindungi alam ini dari hal-hal yang negatif atau polusi yang tidak baik. Kemudian anggota HIPI Bali lainnya, Abes selaku owner Bali Mountain Retreat mengatakan, pihaknya telah menjalankan konsep ekonomi hijau dengan memberdayakan tenaga kerja lokal. Dengan demikian, pihaknya ikut berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian warga lokal. Usaha yang saya kembangkan untuk mendukung ekonomi hijau ya seperti memperdayakan warga sekitar untuk menyerap tenaga kerja dari mereka, karena kita juga banyak turis dari luar yang datang ke tempat kita untuk belajar berbagai jenis hal, berbagai macam, seperti contohnya mereka penasaran tuh tentang
gimana cara pembuatan layangan. Kita undang warga sekitar untuk datang mengajari turis bagaimana caranya buat layangan dan cara menanam padi. Itu turis juga kita ajarkan gimana cara untuk menanam padi. Konsep ekonomi hijau yang digaungkan oleh HIPI Bali mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Bali, Iwayan Ekadina. Dia mengatakan HIPI Bali telah sukses menelurkan lumbung beras sehat. Menurutnya, apa yang sudah dikerjakan oleh HIPI merupakan hal yang luar biasa, tentunya dalam rangka mewujudkan ekonomi berkelanjutan untuk kesehatan bersama. Baik, terima kasih kepada HIPI Bali, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Ibu-ibu sudah menemukan namanya lumbung beras sehat. Ini luar biasa. Inilah ekonomi hijau kita dalam rangka untuk sebagai ekonomi keberlanjutan untuk kita sehat bersama melalui beras sehat pribumi lumbung. HIPI tetap semangat. Beras stunting, Pak. Ya. Terima kasih dukungannya, Pak. Terima kasih. Bali 1 mengabarkan.